Yo, halo semua. Ketemu lagi dengan gua di channel Ryan Kun Sensei. Pada kesempatan kali ini, gua akan ngelanjutin pembahasan gua yang berkaitan dengan light novel Isekai Apocalypse Minogra volume ke-6-nya. Ini adalah pembahasan part kelima gua yang berkaitan dengan light novel Isekai Apocalypse Minogra volume ke-6-nya. Seperti biasa, di sini gua nyaranin kepada kalian untuk nonton dulu pembahasan part pertama, 2, 3, dan 4 sebelumnya agar bisa nyambung sama yang gua bahas di video ini. Kalian bisa mencek di playlist gua yang berkaitan dengan light novel Isekai Apocalypse Minogra, atau kalian bisa mengklik link yang telah gua berikan di deskripsi. Langsung saja kita masuki pembahasannya. Pada scene terakhir pembahasan part keempat sebelumnya, saat itu telah gua jelasin kalau Vittorio bersama dengan Yona dan dua kembar ada di kota Seldok. Di sini terlihat kalau sepertinya kota Seldok telah sepenuhnya menganut ajaran kultus Ira. Nah, di sini Vittorio berpikir kalau inilah saatnya untuk berurusan dengan orang-orang suci yang ada di ibu kota kerajaan suci Linnea yang telah dihancurkan Takuto. Nah, pada waktu itu Vittorio berpikir kalau inilah saatnya berurusan dengan Krahe dan juga Nerim yang ada di ibu kota kerajaan suci Linnea. Jadi pada pembahasan part kelima ini akan melanjutkan dari sini. Pada scene pertama akan memperlihatkan Krahe, yang dimana saat itu Krahe tengah melakukan sebuah perkumpulan bersama anak buahnya. Jadi di sini Krahe baru mendapatkan sebuah kabar kalau anak buah mereka telah kehilangan kontaknya dengan para paladin yang ada di kota Seldok. Jadi pada waktu itu Krahe mendapatkan sebuah kabar buruk, yang dimana para paladin yang ditempatkan di kota Seldok telah kehilangan kontak dengan mereka. Di sini bisa dibilang kalau sepertinya ada yang mensabotase kota Seldok dikarenakan utusan mereka telah menghilang sepenuhnya. Di dalam pikirannya saat itu Krahe berpikir kalau sepertinya ini adalah sebuah hal yang aneh dikarenakan utusan mereka tiba-tiba menghilang ketika mendatangi kota Seldok. Kemudian pada saat itu di tengah kebingungannya, Krahe dikejutkan oleh teriakan seseorang. Lalu pada saat itu Shin akan memperlihatkan Krahe yang menemukan keadaan seorang pria paruh-baya dengan pakaian yang compang-camping. Pada waktu itu Krahe berpikir siapa orang ini dan kenapa dia bisa ada di ibu kota. Jadi pada waktu itu Krahe memperhatikan baju yang dipakai oleh pria itu, dan baju itu sama sekali nggak pernah dilihatnya. Kemudian pada saat itu Krahe langsung mendekati pria itu dan langsung menanyakan siapa dirinya dan dari mana dia berasal. Oh ya, di sini kalian harus tahu kalau pria tersebut adalah Vittorio yang tengah melakukan penyamaran. Jadi di sini Vittorio berkata kepada Krahe, "Aku adalah Gleeful Spin Doctor Vittorio." Nah, pada waktu itu Vittorio menambahkan, "Aku adalah Vittorio yang berasal dari Minogra." Tentu saja ketika mendengarkan kata Minogra, saat itu Krahe benar-benar terkejut. Dirinya langsung refleks mengambil pedangnya. Nah, pada waktu itu Krahe langsung mengacungkan pedangnya tepat di arah wajahnya Vittorio yang masih menyamar. Lalu pada saat itu Vittorio berkata, "Di sini aku sama sekali nggak memiliki keinginan untuk bertarung." Saat itu Vittorio juga menambahkan, "Di sini aku hanya ingin berbicara denganmu, Nona Krahe." Oh ya, di sini kalian harus tahu kalau Vittorio sebelum mendatangi ibu kota Linnea, dirinya terlebih dahulu telah mencari tahu siapa orang suci yang akan dilawannya. Jadi di sini bukanlah hal yang aneh kalau Vittorio langsung menyebut Krahe dengan nama aslinya. Kembali lagi kepada cerita. Saat itu Krahe mengatakan
kalau dirinya nggak akan melakukan komunikasi dengan pihak musuhnya. Krahe saat itu menambahkan kalau musuh seperti Vittorio hanya bisa dimusnahkan pada saat ini. Nah, di sini terjadilah sesuatu yang sama sekali nggak diduga oleh Krahe. Bayangin aja, ternyata Vittorio bisa menyebutkan sebuah ayat yang terdapat pada kitab suci ajaran Arlos. Di sini terlihat kalau Vittorio berkata pada bab keempat ayat keempat, di situ dengan jelas mengatur kalau pengikut ajaran Arlos nggak boleh menyerang musuh yang telah menyerah. Tentu saja ketika mendengarkan hal tersebut, saat itu Krahe langsung terkejut dikarenakan Vittorio bisa mengetahui apa yang terdapat pada kitab suci ajaran Arlos. Di sini kalian bayangin aja kalau Vittorio bisa menghafal dengan jelas apa yang terdapat pada kitab suci ajaran Dewa Arlos. Lalu saat itu Vittorio berkata, apakah aku salah dengan apa yang aku katakan, Nona Krahe? Nah, di sini Krahe tentu saja gak bisa membunuh Vittorio dikarenakan Vittorio telah membacakan ajaran yang terdapat pada kitab sucinya. Lalu pada saat itu Krahe hanya bisa membawa Vittorio untuk dikurung di penjara. Pada waktu itu pun Krahe langsung memanggil para paladin untuk membawa Vittorio ke dalam sel tahanan. Kemudian saat itu scene akan berganti, yang dimana kini memperlihatkan Vittorio dan juga Yona yang tengah berada di sel tahanan. Oh ya, di sini kalian harus tahu, adanya Yona di sini adalah bagian dari rencananya Vittorio. Jadi di sini bisa dibilang kalau Vittorio menyuruh Yona sebelumnya agar membuat dirinya bisa ditangkap oleh paladin. Kemudian saat itu terjadilah beberapa obrolan antara Vittorio dan juga Yona. Saat itu Yona bertanya kenapa Vittorio nggak menyerang aja Krahe dan tidak berakhir di penjara. Mendengarkan hal tersebut, Vittorio berkata, kau tentu saja tahu kalau diriku nggak memiliki kekuatan tempur. Dan kenapa kau malah menanyakan hal tersebut? Kemudian saat itu Shin akan memperlihatkan kedatangan dari Krahe yang tengah mendatangi mereka semua. Lalu pada saat itu Krahe berkata tentang nasib kalian berdua akan menunggu hasil keputusan yang diberikan oleh gereja pusat Qualia. Lalu pada saat itu Vittorio berkata, kami sebenarnya nggak ingin melakukan penyerangan ke ibu kota Linnea pada saat ini. Vittorio saat itu menambahkan, di sini kami hanya ingin melakukan negosiasi aja dan kami gak akan melakukan tindakan kekerasan. Nah, saat itu Krahe berkata kalau dirinya gak akan mendengarkan setiap ucapan yang dikatakan oleh Vittorio sebagai perwakilan kejahatan. Nah, mendengarkan hal ini Vittorio mengatakan kalau sebaiknya Krahe memanggil namanya dengan Vittorio dan bukan sebagai perwakilan kejahatan. Di sini Vittorio menambahkan kalau seandainya Krahe nggak memanggil namanya dengan Vittorio, maka Vittorio akan memanggil nama Krahe dengan sebutan Pretty Kitty. Di sini Krahe mengatakan kalau dirinya nggak akan menuruti permintaan dari pihak kejahatan. Lalu pada saat itu Vittorio membuktikan ucapannya, yang dimana ia mulai memanggil nama dari Krahe menjadi Pretty Kitty. Saat itu Vittorio berkata, Kitty, Kitty, miau, miau, dengan ekspresi yang sepertinya merendahkan Krahe. Pada waktu itu terlihat sebuah kekesalan di wajahnya Krahe. Akan tetapi mau gak mau dia menahan kekesalannya dikarenakan Vittorio yang telah memprovokasinya. Kemudian saat itu terlihat Yona yang bersuara. Yona saat itu berkata, sebaiknya kau membiarkan orang idiot ini menyampaikan perkataannya terlebih dahulu. Yona saat itu menjelaskan kalau Vittorio nggak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Bisa dibilang ia nggak akan berhenti melakukan perbuatan yang memancing kekesalan ini. Nah, karena merasa apa yang dikatakan oleh Yona sangat masuk akal, saat itu Krahe berkata kalau ia akan mendengarkan apa yang ingin didiskusikan oleh Vittorio. Di sini Vittorio berkata kalau ia ingin melakukan sebuah perlombaan
dengan semua orang yang ada di ibu kota Lenea, yang dimana ini hanya akan memperlibatkan kepercayaan kepada dewa mereka masing-masing. Vittorio saat itu mengatakan kalau mereka nggak akan melakukan tindakan kekerasan kepada orang-orang yang ada di ibu kota Lenea. Nah, di sini Krahe mengatakan kalau usulan dari Vittorio adalah hal yang sangat nggak masuk akal. Tentu saja itu lebih baik untuk membunuh mereka sekarang. Nah, di sini Vittorio menggunakan skill negosiasinya. Saat itu ia mengatakan, apakah ajaran suci Arros yakin kalau mereka bisa menyelamatkan semua penduduk yang ada di ibu kota Lenea ini? Jadi di sini Vittorio mengancam Krahe dengan mengatakan kalau seandainya ia nggak menerima kesepakatan ini, bisa dibilang kalau para penduduk akan menderita sebuah dampak yang sangat mengerikan dari Minogra. Nah, di sini terlihat kalau Krahe benar-benar mati kutu dengan apa yang dikatakan oleh Vittorio. Pada waktu itu Krahe berpikir dengan mempertimbangkan apa yang telah terjadi kepada semua penduduk. Di sini Krahe mau nggak bisa mengelak dari apa yang dikatakan oleh Vittorio. Lalu pada saat itu terlihat Yona yang kembali bersuara lagi. Dirinya saat itu mengatakan, kau nggak perlu khawatir tentang hal gila yang akan dilakukan oleh orang idiot ini. Di sini aku akan benar-benar mengawasinya. Nah, di sini entah apa yang terjadi. Saat itu Krahe sepertinya menanamkan sebuah rasa kepercayaan kepada Yona. Di sini dirinya mulai membebaskan Vittorio dan juga Yona yang sebelumnya dipenjara. Namun pada waktu itu terjadi hal yang sangat mencengangkan. Saat itu Vittorio dan juga Yona langsung pergi kabur meninggalkan tempat tersebut tanpa berpamitan sama sekali. Tentu saja ketika melihat hal tersebut, kredibilitas dari Krahe sebagai inkuisitor mulai dipertanyakan oleh pasukan Paladin yang menjadi anak buahnya. Kemudian saat itu scene akan berganti lagi, yang dimana kini memperlihatkan pertemuan antara Krahe dan juga Nerim yang baru saja mengembalikan ingatan seseorang menggunakan skillnya. Oh ya, di sini kalian harus tahu dulu, ketika Nerim menumbalkan ingatannya untuk menggunakan skillnya, jika seandainya ingatannya telah habis sepenuhnya, maka itu bisa dibilang kalau Nerim harus menumbalkan nyawanya sendiri. Lalu pada saat itu terjadilah beberapa obrolan antara Nerim dan juga Krahe. Di sini terlihat kalau Krahe berkata kepada Nerim agar nggak selalu menggunakan skillnya itu. Akan tetapi di sini Nerim berkata kalau dirinya akan menggunakan skillnya untuk menolong banyak orang. Dan ini seperti yang dikatakan oleh ayahnya Ferdel yang sampai saat ini nggak ditemukan keberadaannya. Di sini sebenarnya Krahe sama sekali nggak tega dengan Nerim, dikarenakan gereja pusat Qualia nggak memberitahu kepada Nerim kalau ayahnya Nerim telah mati terbunuh. Saat itu Krahe berpikir seperti apakah hal yang akan terjadi kepada Nerim kalau mengetahui tentang hal ini. Kemudian saat itu mereka berdua tiba-tiba dikagetkan oleh kemunculan Vittorio. Pada waktu itu terlihat kemunculan dari Vittorio dari kejauhan, yang dimana ketika itu Vittorio berkata, kenapa Krahe sangat tega membohongi Nerim. Nah, pada waktu itu Krahe yang melihat kedatangan dari Vittorio langsung mendekatinya, yang dimana saat itu ia bertanya apa yang akan dilakukan Vittorio pada waktu sekarang. Lalu pada saat itu Vittorio berkata kalau dirinya akan memberikan solusi atas masalah dari Nerim, yang dimana ini berkaitan dengan ayahnya Nerim, yaitu Ferdel yang telah mati terbunuh. Nah, saat itu Nerim pun bersuara. Ia penasaran apa yang diceritakan oleh Vittorio kepada Krahe. Nah, di sini lo harus tahu kalau Vittorio langsung memberitahukan kepada Nerim kalau ayahnya Ferdel telah mati terbunuh. Vittorio saat itu menambahkan, akan tetapi ayahnya Nerim bisa dihidupkan kembali oleh dewanya Takutoira. Kemudian pada waktu itu terlihat Nerim yang sangat syok karena mendengarkan
perkataan dari Vittorio. Di sini Nerim berkata, nggak mungkin kalau ayahnya akan mati, dikarenakan Nerim telah bertemu sebelumnya dengan Takuto yang tengah menyamar sebagai ayahnya. Oh ya, di sini lu harus tahu kalau ayahnya Nerim telah mati terbunuh, dan yang datang pada saat itu ke kerajaan suci Lenea adalah Takuto Ira yang tengah menyamar. Di sini telah gua jelasin fullnya pada volume kelimanya, yang dimana pada saat itu Takuto melakukan pembunuhan besar-besaran di antara para paladin. Kembali lagi kepada cerita utama. Saat itu Vittorio yang mendapatkan pertanyaan dari Nerim mengatakan kalau sebenarnya yang datang ke kerajaan suci Lenea adalah seorang penipu yang menyamar sebagai Ferdel. Nah, di sini terlihat kalau sepertinya Nerim benar-benar terkejut. Saat itu lututnya gemetar dan ia langsung tertunduk di tanah. Di sini lu bayangin aja, kalau Nerim harus terpaksa kehilangan orang yang benar-benar memberinya semangat untuk hidup. Lalu pada saat itu Vittorio bersuara kembali, yang dimana ketika itu Vittorio mengatakan kalau ia mengajak Rahe dan juga Nerim untuk bergabung kepada kultus Ira. Nah, di sini tentu saja Rahe menolak dengan tegas apa yang diajak oleh Vittorio. Kemudian pada waktu itu karena mendapatkan tolakan dari Rahe, saat itu Vittorio langsung berjalan pergi meninggalkan mereka berdua. Akan tetapi pada waktu itu bukannya benar-benar pergi meninggalkan Rahe dan juga Nerim. Saat itu Vittorio langsung membalikan badannya lagi dan langsung mengatakan sesuatu. Pada saat itu Vittorio mengatakan, kenapa semua orang tertarik untuk melakukan perbuatan jahat. Kemudian dengan ekspresi yang sangat percaya diri, saat itu Vittorio menambahkan, tentu saja karena apa yang ditawarkan oleh kejahatan adalah sebuah kenyataan. Kemudian pada waktu itu terlihat Vittorio yang melanjutkan pidatonya dengan menggunakan kata-kata puitis. Di sini Vittorio jelasin kalau dengan bergabung kepada kultus Ira, mereka akan mendapatkan baik dari kecantikan sampai kepada kekuatan yang gak tertandingi. Kemudian di akhir kalimatnya Vittorio menambahkan, tentu saja itu termasuk kepada membangkitkan orang yang sudah mati tanpa cacat sekalipun. Nah, di sini Rahe tentu saja gak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Vittorio. Terlihat saat itu kalau Rahe mengatakan gak akan bisa seseorang yang mati dihidupkan kembali. Lalu pada waktu itu Vittorio kembali berkata, aku menunggu kedatangan kalian berdua di kultus Ira. Dan setelah mengatakan hal tersebut, Vittorio langsung menghilang dari tempat itu. Lalu pada waktu itu Nerim yang tengah tertunduk di tanah bertanya kepada Rahe, apakah hal yang dikatakan oleh Vittorio adalah sebuah kebenaran. Di sini Rahe hanya bisa terdiam. Dirinya gak bisa menjawab apa-apa atas pertanyaan dari Nerim. Kemudian saat itu scene akan berganti pada keesokan harinya. Jadi pada waktu itu mereka mendapatkan laporan kalau 90% penduduk yang ada di kerajaan Lenea telah bergabung dengan kultus Ira. Jadi pada rapat itu terlihat kalau para paladin sepertinya berkeinginan untuk memaksa Nerim menggunakan skillnya secara maksimal. Tentu saja di sini para paladin berkeinginan untuk menggunakan Nerim dan memaksanya berkorban untuk membalikan situasi. Tentu saja pada waktu itu Rahe sama sekali nggak setuju. Akan tetapi dirinya nggak bisa menggunakan kekuatannya untuk melawan kaumnya sendiri. Di sini terlihat kalau sepertinya para paladin benar-benar kehilangan rasa hormatnya kepada Rahe. Tentu saja hal ini dikarenakan Rahe yang sama sekali nggak setuju dengan usulan untuk mengorbankan Nerim pada awalnya. Nah, pada waktu itu karena mendapatkan tatapan ketidaksukaan, saat itu Rahe langsung pergi meninggalkan perkumpulan itu. Kemudian saat itu Shin akan memperlihatkan Rahe yang ternyata tengah bertemu dengan Nerim. Jadi di sini Nerim telah tahu kalau sepertinya dirinya akan berkorban lagi untuk mengembalikan ingatan semua orang.
Lalu pada saat itu terlihat Krahe yang bertanya kepada Nerim apakah Nerim yakin untuk menggunakan skillnya lagi. Di sini Nerim terlihat seperti orang yang tengah pasrah. Saat itu ia berkata kalau dirinya sama sekali nggak berpikiran untuk menghindari tanggung jawabnya dengan menggunakan skillnya. Lalu setelah merenung beberapa saat, ketika itu Nerim tersenyum dan bertanya kepada Krahe apakah setelah dia mati ia bisa bertemu dengan ayah angkatnya yaitu Verdel. Lalu pada waktu itu Krahe yang menyaksikan hal itu benar-benar merasakan perasaan iba karena melihat Nerim, gadis yang sangat baik ini, harus berkorban demi semua orang. Kemudian pada saat itu scene akan berganti lagi, yang dimana kini memperlihatkan Krahe yang tengah berada di kamarnya. Di sini terlihat kalau Krahe benar-benar emosi. Ia sangat nggak terima kalau Nerim harus dikorbankan seperti ini. Di dalam pikirannya saat itu Krahe berkata, di mana Dewa Arlos sekarang? Kenapa dia nggak menyelamatkan gadis yang sangat baik itu? Di sini benar-benar terlihat kalau Krahe mulai mempertanyakan Dewa Arlos. Kenapa Dewa Arlos sama sekali nggak memberikan bantuannya? Kemudian pada saat itu scene akan berganti pada malam harinya. Di sini terlihat kalau bulan purnama tengah muncul di situ. Jadi pada waktu itu terlihat Vittorio yang tengah digantung oleh dua kembar yang berada dalam mode mengamuknya. Jadi di sini terlihat kalau dua kembar dan juga Yona nggak suka dengan rencana Vittorio yang tiba-tiba ingin bertemu dengan Krahe dan juga Nerim sebelumnya. Pada waktu itu Maria berkata kalau hal itu sama sekali nggak ada dalam rencananya Takuto. Maria saat itu menambahkan dikarenakan Vittorio nggak mematuhi perintah Takuto. Bisa dibilang dia harus menerima hukuman pada saat ini. Oh ya, kalian harus tahu kalau pada waktu ini Vittorio diperlakukan sebagai samsak tinju dari dua kembar. Kemudian pada saat itu terlihat kedatangan dari Krahe yang tiba-tiba mendekati mereka. Pada waktu itu Vittorio terlihat tertawa. Ia berkata, apakah kau sudah menentukan keputusanmu, Nona Krahe? Di sini terlihat kalau dua kembar yang melihat kedatangan dari Krahe mulai berkata, kalau seandainya Krahe ingin mencari masalah di sini, maka dua kembar akan memusnahkannya. Nah, pada waktu itu terlihat kalau Krahe mulai menyampaikan keluh kesahnya di depan semua orang. Pada waktu itu Krahe mengatakan kalau di dalam ajaran Dewa Suci Arlos, orang-orang suci harus membantu warga biasa sebagai bentuk pertolongan dari Dewa Arlos. Krahe saat itu kembali menambahkan, lantas bagaimana dengan orang-orang suci? Siapa yang akan menolong mereka ketika mereka ada dalam masalah? Nah, saat itu Vittorio terlihat tersenyum menyeramkan. Saat itu dia langsung berjalan mendekati Krahe dengan sangat cepat. Vittorio saat itu mengatakan di dalam ajaran kultus Ira, Dewa Takuto Ira akan memberikan pertolongan kepada semua orang tanpa memandang jenisnya. Lalu pada saat itu terlihat Vittorio yang mengaktifkan skill bujuk rayunya kembali. Lalu pada saat itu Vittorio mengatakan, tinggalkanlah ajaran Dewa Suci Arlos dan datanglah ke dalam ajaran kultus Ira. Pada waktu itu terlihat sepertinya Krahe mulai tergoda dengan Vittorio. Saat itu pun ia terlihat mulai memperkuat keyakinannya. Di sini terlihat kalau Krahe langsung mematahkan jarum suci yang mendandakan dirinya sebagai inkusitor. Pada waktu itu Krahe mengatakan dengan sangat lantang, Dewa Suci Arlos, aku meninggalkanmu. Lalu setelah mengatakan hal tersebut, maka resmilah Krahe telah bergabung ke dalam kultus Ira dan menyembah Takuto Ira. Begitulah betapa gilanya bujuk rayu dari Vittorio yang berhasil meruntuhkan keyakinan dari Krahe yang merupakan inkuisitor terkenal. Nah, sekianlah pembahasan gua kali ini yang berkaitan dengan light novel Isekai Apocalypse Minogra volume ke-6 part kelimanya. Terima kasih telah menonton dan harap untuk selalu mendukung channel ini.